ayat, apapun hadis, lalu menyimpulkannya. Tidak ada satupun yang berani. Mereka tanya dulu kepada ulama. Di antara mereka ulamanya siapa? Zaman dulu ya Ibnu Abbas, Ali, Umar, Utsman dan lain-lainnya itu para sahabat yang ngerti bahasa Arab dan bisa baca Al-Quran. Memang semua orang ngerti bahasa Arab, baca Al-Quran pasti dengar. Abu Jahal, Abu Lahab pun dengar Quran paham kok. Tetapi apakah dia bisa menyimpulkan? Kan tidak boleh. Kata Rasulullah, barang siapa menafsirkan ayat Quran artinya menyimpulkan hukum dengan kepalanya saja atau biro'ihi, maka siap-siap masuk neraka jahanam, kata Rasulullah. Wa in asoba, meskipun barangkali ternyata benar itu tebakannya, benar aja masih suruh masuk neraka, kata Rasulullah. Apalagi salah. Artinya agama tuh harus dijaganya seperti itu. Nah maka nanti kita tuh, makanya tadi saya katakan pretelin. Kelompok ini ketika bicara soal garis wajah itu seperti ini. Ciri-cirinya kitabnya ada, yang kemudian diajarkan kepada kita melalui guru-guru kita yang sanadnya mutasil sampai Rasulullah. Oh ciri begini tertulis, ini Khawarij modelnya begini, Ahlussunnah modelnya begini. Dan ingat ya, sekali-kali kita tidak boleh mengkafirkan orang. Jadi klausul dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu la nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bi dzambin yartakibu, itu harus selalu kita pegang. Nah, ketika kita mengatakan orang itu Khawarij, kita sama sekali tidak sedang mengkafirkan orang. Sayyidina Ali itu ketika ditanya, itu orang-orang Khawarij yang memusuhi Anda itu apakah mereka sudah kafir? Kata Ali, enggak. Apakah mereka munafik? Enggak. Orang munafik itu ciri-cirinya kalau sholat malas. Mereka lebih rajin sholat dari kita, kata Ali. Gimana mau disebut munafik? Ya Khawarij saja. Meskipun ada hadis lain mengatakan makhwat kilabu jahanam sebagai umat makhluk hidup terburuk di muka bumi. Nah, bagaimana kita membedakan kita dengan kita? Dengan ilmu. Dan ilmu itu dalam Islam validnya dengan apa? Dengan sanad. Jadi tidak sembarangan kita terus tuduh ini Khawarij, enggak. Dalam hal tertentu, maka nanti ulama itu ya menjelaskan Khawarij itu kalau beragama, berakidah cirinya begini, gitu loh. Kalau berpolitik cirinya begini. Jadi ada ciri-cirinya. Kita paling utama adalah membentengi teman-teman kita, santri-santri kita, murid kita, keluarga kita, supaya tidak terjatuh di dalam kelompok itu, karena sudah jelas diajarkan dalam kitab-kitab dan hadis-hadis yang kita pemahamannya pun tidak lompat tiba-tiba sampai hadis, enggak. Kita ini kan golongan yang lompat. Kita tuh kalau ngaji meskipun Sahih Bukhari, meskipun Sahih Muslim, tidak tiba-tiba mengakses Bukhari dan Muslim, tidak tiba-tiba mengakses Al-Quran, kan enggak. Kita tuh dari guru kita, sehingga satu persatu hadis itu dijelaskan. Misalnya kita dijelaskan tentang hadis barang siapa melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi misalnya. Itu kita kan enggak langsung tiba-tiba jalan bawa petungan, enggak. Karena apa? Karena kita dijelaskan oleh guru kita. Itu secara eksplisit, secara hadis itu mengatakan la bil unfi la bid darbi wa la bis sayfi. Lo bayangin. Hadisnya kelihatannya keras, tetapi artinya yang diajarkan guru kita sampai para sahabat ternyata tidak seperti yang dipahami mereka yang bawa pentungan. Bahkan disebutkan la bid darbi la bil unfi la bis sayfi. Tidak pakai pentungan, tidak pakai pedang, tidak pakai kekerasan. Artinya sampai berkali-kali muridnya Ahmad bin Hanbal itu mengatakan lalu biyadi itu artinya apa? 3 kali pula beliau menjawab ar-rifq atau kelemah lembutan. Nah kalau hari ini kita baca hadis terus terjemahin, ya koplak pak, moncrot. Kalau kita pakai guru enggak, oh artinya begitu toh. Kalau dibaca sendiri, buka kamu terjemahin terus dia bikin organisasi amar ma'ruf nahi munkar, moncrot pak. Karena hadis itu pun di setiap hadis dalam Islam tuh kalau bicara validitas Islam itu nggak hanya soal riwayat matan, enggak loh. Pemaknaannya pun harus juga melalui sanad, begitu loh. Makanya jangan heran Imam Syafi'i yang sudah hafal, sudah bisa baca Muwatta kitab Malik itu masih 9 tahun mondok di rumahnya Imam Malik. Imam Ahmad sudah alim kayak gitu, lama mulazamah dengan Imam Syafi'i. Karena beragama butuh sanad. Pertama dapat berkahnya, kedua pemahamannya tidak menyimpang. Nah, nanti kalau bicara politik begini loh. Kalau kita punya guru kan jelas nanti, oh begitu. Kan begitu jadinya. Enggak sekedar baca sendiri, oh mentang-mentang begini, oh berarti saya harus kembali ke Quran dan hadis. Kalau begitu enggak pakai mazhab misal. Kalau begitu enggak pakai ini bla bla bla. Terus jadi lucu tadi seperti kami bicara dalam itu. Ada orang tiap hari teriak-teriak anti mazhab, enggak boleh ikut ini.
terus lalu mengutip hadisnya Imam Muslim, ini sahih. Saya katakan betul sahih itu hadis, kepala kau yang tidak sahih. Karena apa? Dia tidak belajar sejarah. Imam Muslim itu dari lahir sampai meninggal bermadzhab Syafi'i, Mas. Itu tertulis dalam sejarah dan dia tidak tahu, lalu mencaci maki orang bermadzhab Syafi'i sambil mengutip Imam Muslim. Aneh enggak? Aneh. Lu kalau dia nggak percaya Imam Muslim, ngapain dia ngutip Imam Muslim? Imam Bukhari juga bermadzhab Syafi'i dan belajar mazhab Hanafi lama, sampai kemudian beliau sudah alim menjadi mujtahid. Begitu juga Abu Daud, belajar dulu dan bermadzhab Hambali dulu. Begitu sudah alim baru menjadi mujtahid. Dari sekitar 40 lebih ahli hadis yang punya kitab hadis itu, kata Ibnu Taimiyah, hanya 2 saja yang kemudian menjadi mujtahid. Selebihnya mayoritas itu memahami agama Islam dengan pemahaman dan caranya Imam Syafi'i, disebut sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Padahal Imam Muslim kan punya hadisnya sendiri di kitab tuh ya. Beliau hafal Quran loh, jangan salah. Imam Muslim itu hafal Quran, pandai bahasa Arab, hafal ribuan, ratusan ribu hadis yang kemudian diseleksi tinggal berapa ribu itu, ngerti balaghah, ngerti ma'ani, ngerti nahwu dan semuanya. Itu pun beliau merasa kurang lengkap kecerdasannya untuk menyimpulkan ajaran Islam. Sehingga sampai meninggal beliau mengamalkan ajaran Islam itu mengikuti versi pemahamannya Imam Syafi'i. Dan rata-rata ahli hadis itu begitu. Nah hari ini mereka bilang tak usah bermadzhab sambil mencaci maki, tapi ngutip Bukhari, ngutip Muslim, maksudnya piye? Oh yang dikutip itu dulu bermadzhab kok. Kan aneh. Nah, artinya tadi saya katakan beragama itu perspektifnya sejarah dan sanad. Kalau tidak begitu rusak nanti. Terus misalnya, oh tapi itu kan benar-benar bela Islam, mereka lebih soleh, lebih ini, lebih semacam. Ya tadi kan saya katakan dari dulu memang cirinya lebih soleh kok. Dari dulu cirinya lebih soleh, lebih semangat, takbirnya lebih kencang. Dan ketika kita mengatakan itu khawarij, tidak dengan nafsu, kita punya data begitu. Maka kemudian ketika FPI dan HTI dibubarkan, lah pengacaranya di pengadilan kan kami, Pak. KTI dan lain-lain itu. Yang menyediakan kan kami. Kita adu bukti, mau pakai kitab, mau pakai legalitas, nyatanya kami menang kan di pengadilan. Tidak ngawur kan kami ini. Nah, beda lagi dengan tadi, kalau Wahabi gimana cara keluar itu susah, itu tidak pakai merek, tidak pakai ketua, tidak pakai konstitusi. Apanya yang mau dibubarin kalau Wahabi? Apanya coba? Untuk kita bubarin, ya apanya coba yang dibubarin kalau Wahabi? Tidak susah, kecuali dia bikin organisasi Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, kan jelas nih kan, nah, kita bubarin, kita larang ada. Kalau Wahabi dilarangnya apanya, kan bingung kata dia. Itu ada di kepala mereka masing-masing. Ya memang menjengkelkan. Bagi saya katakan Wahabi dalam urusan akidah suka menuduh musyrik orang, itu mengikuti ciri-ciri khawarij, ada hadis. Tapi dalam hal politik yang model begitu dia enggak. Kan aneh kan? Nah, Wahabi pun ada yang haroki, ada yang non haroki. Yang haroki ya model-model ISIS, Al-Qaeda. Yang non haroki yang begini nih, yang penting pokoknya kamu ke kuburan bid'ah musyrik bla bla bla. Tapi dia nggak bikin gerakan juga nggak ngebom. Jadi mau dihentikan juga susah, apa yang mau dihentikan? Meskipun saya nggak setuju juga, janganlah dibakar itu gitu maksudnya. Nanti kelihatan kita yang kasar jadinya. Kok bukan dia yang kasar, kok jadi kita yang kasar? Selesaikan secara adat lah, diajak mancing dia apa kayak betul itu. Yang tokoh Wahabi di Jakarta, Riyad Bajri, pernah dengar? Pernah tengok? Abahnya itu di YouTube, silakan dicek. Itu teman saya mancing itu. Kalau pemula kita 100% berbeda dengan kita. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, dia Wahabi, meskipun juga ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi begitu urusan kopi, rokok sama mancing, ya kami ketawa-ketawa gitu. Kalau sudah begitu kan enak, udah bro, lu percaya kita apa terserah ente, tapi mulut kau dijaga lah gitu kan. Selesaikan secara adat. Biar apa? Biar enggak kelihatan kita yang kasar. Kok jadi Nahdlatul Wathon harusnya wasatiyah gitu kan, NU harusnya wasatiyah, kok malah ngebakar Wahabi. Dia dapat simpati, nanti dapat donasi. Akhirnya tadinya cuma nilainya 1 miliar, donasi berbondong-bondong dapat 10 miliar. Artinya kita sedang membesarkan mereka kalau begitu. Soal buku tadi, ya betul lah ya, memang kita rencananya dari awal ketika sebelum mengalahkan Halaqah itu nanti memang ujungnya selain jadi film dokumenter juga jadi buku memang.
teman-teman ya karena editornya dan pekerjaannya kita juga nggak banyak, mungkin nggak segera jadi, mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan itu buku jadi. Karena di beberapa tempat nanti ada juga materi tentang undang-undang pesantren, tentang roadmap-nya, tentang permennya, lalu tentang lain-lainnya, dan pembicaranya juga banyak. Jadi itu nanti semua akan insya Allah akan kita mau dalam buku dan bisa dijadikan rujukan. Termasuk juga ada semacam film dokumenter yang sebagai ikhtiar kami nanti insya Allah ya dibagikan. Insya Allah moga-moga yang kerjanya tidak lelet gitu kan. Makalahnya sudah ada yang ngirim, tapi kalau ngeditnya lama kan sama juga gitu kan. Jadi gitu Pak Kiai, soal apa beda dengan kita soal gini ya, bedanya ini. Beda ilmu bukan nafsu. Ketika mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Sayyidina Utsman, itu kan tidak pakai ilmu. Bus pokoknya nggak sama dengan kita, berarti anti Islam, berarti menentang Allah gitu. Maka kita yang harus dihindari adalah ketika membuat kelompok atau berindividu sekalipun, jangan pernah merasa kita mewakili Islam. Sementara di Indonesia tadi yang saya katakan, gerakan itu setiap kali tidak ada yang setuju dengan mereka langsung dituduh anti Islam, berarti dia menganggap dirinya Islam gitu. Itu yang kemudian Rasulullah mengatakan, enggak, saya tidak lihat orang ahli surga, saya lihat tanduk setan. Suatu saat para sahabat berbicara tentang orang yang soleh, rajin jihad, rajin ibadah. Kata para sahabat ahli surga, kata Rasulullah, mana kok saya nggak tahu, kata Rasulullah. Ditunggulah itu luar masjid, oh itu, enggak, saya melihat tanduk setan, kata Rasulullah. Ya karena itu merasa dirinya yang paling benar, yang lainnya kan Islam. Kalau kita nggak cocok kan nggak mengatakan musuh Islam, kita ini nggak pernah kan, juga nggak menuduh musyrik, ya nggak menuduh bid'ah, nggak menuduh anti Islam, munafik kan enggak. Ya beda aja dengan kita. Kan gitu. Atau paling banter menyebut khawarij karena ada ciri-cirinya sesuai ilmu pengetahuan yang kita tahu dan kita pahami melalui sanad yang nyambung. Termasuk tadi katakan itu Bu, bahwa melakukan segala sesuatu harus belajar dulu tata caranya. Itu termasuk misalnya kalau kita dengar bahwa sebaik-baik ucapan adalah pernyataan yang hak di depan pemimpin yang zalim misalnya, itu perintah loh. Tapi Anda sudah belajar dulu belum tata caranya? Kalau enggak, moncrot sekali lagi. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang ngambilnya juga hadis Rasulullah yang valid juga. Kita tuh tidak boleh menyakiti perasaan seseorang yang kita dakwahi, apalagi sampai itu pemimpin. Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan hadis tadi itu mengatakan, jangan kau pentung, jangan kau caci maki, jangan kau pukul kalau tak. Para sahabat itu kalau ada orang mabuk dirangkul, kata beliau. Dan itu sanadnya jelas, dirangkul lalu dikatakan mahlan, barokallah. Orang mabuk disebut barokallah sama mereka. Dan tobat, mas, tobat dan baik. Maka beliau kemudian mengatakan, orang yang engkau sakiti perasaannya tidak akan pernah mau mengikutimu, kata Ahmad bin Hanbal. Itu tertulis dalam Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Itu kitab itu menjelaskan hadis-hadis tentang amar ma'ruf itu. Kita silahkan belajar pakai kitab, pakai guru, jangan dibaca sendiri. Maka nggak boleh pakai pentungan, nggak boleh pakai pedang, nggak boleh pakai kata-kata kasar. Karena apa? Orang yang engkau sakiti perasaannya nggak akan mungkin mengikuti. Itu para ulama. Maka pakailah cara Rasulullah SAW. Caranya Nabi Nuh itu sudah dimansuh, mas. Namun la tadharun kan begitu yang hafal Qurannya kan begitu. Cara lain-lain sudah dimansuh. Yang dipakai adalah tarekat dan hadisnya Rasulullah SAW yang dijelaskan melalui hadis-hadisnya itu. Dan hadisnya dijelaskan oleh ulama sampai ketemu kita hari ini. Jangan lompat sendiri baca Quran, baca hadis diartikan sendiri. Lalu ada hadis kemudian wah ini berangkat bikin. Padahal artinya ternyata tidak demikian. Disuruh ikut Quran tiba-tiba ayo ijtihad, gak usah bermadhab. Padahal kata para salafus saleh, orang yang berijtihad kalau dia tidak memenuhi syarat rukunnya ijtihad, maka dia telah melakukan kemungkaran dan kefasikan. Terus dipikirnya dia dapat pahala. Lu melakukan sesuatu tidak memenuhi syarat kok ingin dapat pahala. Makanya kemudian setiap perintah di dalam agama Islam itu kalau mau melaksanakan harus belajar dulu tata caranya. Termasuk kalau amar ma'ruf nahi munkar, dia siapa? Min kibali sultan itu harus selalu diingat, ada legalitas, itu wajib dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak tiba-tiba berutut berangkat pakai seragam, enggak. Harus ada legalitasnya, harus ada ulamanya yang menjelaskan mana betul-betul munkar, tidak menyakiti perasaan orang, kemudian tidak menyebabkan sesuatu yang lebih munkar. Itu klausul yang nggak boleh dilanggar juga. Kalau membuat orang semakin benci kepada Islam, berarti dari awal sudah dilarang melakukan itu.
Pakai saja caranya Rasulullah, sahabat, dan semua yang kemudian menyebarkan Islam di Lombok, para tuan guru, para wali Songo kalau di Jawa, itu yang terbukti, dan itu mereka memahaminya melalui jalur-jalur guru yang mutasil, yang benar memahami hadis, yang benar memahami Al-Quran. Tidak main comot. Kayaknya sudah panjang. Sudah ya? Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Haji Kamran, nanti ada dan modulnya, ada modul yang akan dibagikan di kota, jadi buku ya. Untuk pesantren. Oh gitu. Ya, sudah ada legalitas gitu. Menarik, saya nukil sedikit perkataannya Gus Baha. Kita ini sekarang dengan para dokter, para ahli di bidang kesehatan yang bikin pelang di mana-mana, ahli gizi, ahli gigi, atau ahli apa saja. Tapi dalam Islam untuk menjawab tantangan di masyarakat kita, mestinya para ustaz atau para kiai bikin juga pelang, ahli Fathul Qorib umpamanya. Itu katanya sih Ki Bahuddin Nur Salim. Jadi menarik juga kalau itu kita pahami bersama dengan sistem yang lain, mungkin bisa Pak Yaya. Baik, terima kasih. Ternyata beragama itu indah sekali kalau kita mendengarkan ceramah beliau sejak tadi ya, pembahasan sangat damai, dan kedamaian adalah kerinduan kita bersama untuk bagaimana menikmati semua anugerah Tuhan dalam bentuk harmonis,